umat sekalian dan menampilkan berita hangat yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau dalam waktu sepekan. Bagaimana hari ini kalau dalam konteks Satreskrim Polres Kampar telah mengamankan berbagai peristiwa terkini di wilayah hukum Polda Riau. Melalui program Polda Riau Menyapa, kami sajikan. Ditelaah lebih lanjut lagi dalam beberapa kriteria korban itu, salah satu korban itu yang Senin hingga Jumat pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Live di YouTube dan Facebook Dithumas Polda Riau. Selamat pagi, Mitra Humas Polda Riau, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali Mitra Humas Polda Riau, pada pagi ini kita mengikuti acara kita secara rutin setiap pagi dalam Polda Riau Menyapa. Nah, untuk pagi ini kita sudah siapkan bincang-bincang kita dengan dua orang pakar kita yang sudah hadir di studio kita ini. Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu kepada rekan-rekan tema kita pagi ini adalah Polda Riau gelar operasi keselamatan lancang kuning pada tahun anggaran 2023 ini. Dan dengan saya Ibda Antoni, saya sudah ditemani oleh dua orang pakar kita yang akan ikut ngobrol dengan kita pagi ini. Yang pertama dengan AKBP Ruri Prastowo, SH, SIK, MIK yang merupakan Kabak-Op di Lantas Polda Riau. Selamat pagi Bapak. pagi Pak Antoni. Sudah sarapan Pak? Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, Mitra Humas, selain dengan Pak Ruri, kita juga sudah ditemani pakar kita yakni Dr. Panca Setio Prihatin MSI yang merupakan dosen Magister Ilmu Pemerintahan UIR. Selamat pagi Abang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Abang? Alhamdulillah Bang, sehat. Ke depan mungkin saya sering lagi nelfon Abang. Ya, Minta Abang dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik, Mitra Humas Polda Riau, dalam bincang-bincang kita pagi ini seperti sudah saya sampaikan tadi, topik kita adalah tentang operasi keselamatan lancang kuning 2023. Sebelum kita ngobrol banyak tentang apa itu operasi keselamatan, rekan kami yang di operator sudah menyiapkan sebuah video yang akan memandu kita untuk lebih memahami apa itu operasi keselamatan. Baik, kita ikuti bersama. Tidak akan berapa lama lagi kita akan memasuki momentum bulan Ramadan dan tidak akan berapa lama lagi akan memasuki momentum yaitu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang sangat bersentuhan dengan masyarakat, khususnya pengguna jalan, kita harus melakukan kerja-kerja kepolisian secara kolaboratif, secara bersama-sama untuk proaktif menunjukkan bahwa kita selalu siap di awal. Tidak hanya mengedepankan upaya-upaya penegakan hukum semata. Oleh karena itu, Polda Riau dan jajaran hari ini secara serentak melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sandi operasi keselamatan lancang kuning 2023 dengan tema keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Operasi keselamatan lancang kuning 2023 akan mengantisipasi atau memitigasi hal-hal yang bermuara kepada kecelakaan lalu lintas, khususnya fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ini yang menjadi semangat kita pagi hari ini secara kolaborasi, rekan-rekan TNI, rekan-rekan Dinas Perhubungan, rekan-rekan Jasa Raharja, Satpol PP, seluruh anggota Polda Riau dan jajaran bergandengan tangan untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita harus tunjukkan bahwa operasi keselamatan lancang kuning 2023 ini dapat mengantisipasi kecelakaan. Jangan hanya dua bibir saja, tetapi tunjukkan kepada masyarakat Provinsi Riau bahwa operasi keselamatan lancang kuning ini mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sehingga masyarakat aman,
tertib, dan damai di jalan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ada beberapa hal yang ingin saya pesankan. Yang pertama, jaga keselamatan, jaga kesehatan, bahwa kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling utama. Yang kedua, selain menjaga keselamatan dan kesehatan, kita harus terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, patuhi standar operasional prosedur, patuhi betul regulasi-regulasi yang ada. Jangan melakukan pelanggaran, jangan melakukan penyalahgunaan wewenang kepada semua institusi. Saya tekankan hal ini betul. Norma-norma harus ditaruh kepada hal-hal yang paling tinggi, norma kemanusiaan dan norma-norma yang ada pada regulasi-regulasi institusi masing-masing. Yang keempat, lakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan humanis kepada seluruh masyarakat pengguna jalan. Yang terakhir, kompak selalu, bergandengan tangan. Tidak ada yang paling hebat di sini. Yang paling hebat dan utama adalah kekompakan dan kebersamaan. Kita sesama warga negara Republik Indonesia, kita sesama ingin mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Selamat melaksanakan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023. Saya tunggu hasilnya. Kita semua harus bergandengan tangan menuju satu titik, yaitu mempersembahkan hal yang terbaik untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat di bidang kecelakaan lalu lintas. Baik, Mitra Mas Polda Riau dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita saksikan tadi sebuah video yang mengantarkan kita untuk lebih memahami seperti apa Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023 itu. Nah, untuk pertama saya ingin ngobrol terlebih dahulu dengan Pak Ruri ini. Nah, ini dengan tagline Keselamatan Lancang Kuning 2023. Ini bisa dijelaskan lebih jauh mungkin nih Pak, apa ini Operasi Keselamatan Lancang Kuning? Baik, terima kasih Pak Antoni dan pemirsa. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan Operasi Keselamatan Lancang Kuning tahun 2023 ini adalah suatu operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh leading sektornya adalah Ditlantas Polda Riau, yang kemarin kita sudah melaksanakan apel gelar pasukan dipimpin oleh Bapak Kapolda Riau. Dan perlu kita ketahui bahwa Operasi Keselamatan Lancang Kuning ini adalah suatu operasi di mana untuk cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas menjelang kita Operasi Ketupat. Operasi Ketupat itu adalah pengamanan Lebaran atau Idul Fitri yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Iya, jadi betul. Untuk itu kita melaksanakan operasi cipta kondisi ini dengan sandi Operasi Keselamatan Lancang Kuning yang dimulai tanggal 7 kemarin Pak Antoni. Tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 selama 14 hari. Itu Pak Antoni. Oke. Nah, dari saya sering masyarakat sering dengar gini Pak, kan ada operasi keselamatan, ada operasi patuh, ada operasi zebra. Ini zebra dioperasi itu gimana nih Pak? Mungkin bisa dijelasin lebih jauh, karena banyak ya operasi-operasi di lantas itu, apa-apa saja itu Pak? Jadi operasi di bidang lalu lintasan itu dalam setahun ada 3 Pak. Yaitu yang pertama tadi ada operasi keselamatan Lancang Kuning, yaitu cipta kondisi sebelum memasuki operasi ketupat dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri. Yang kedua adalah operasi patuh. Operasi patuh itu biasanya dilaksanakan sebelum hari Bayangkara. Hari Bayangkara 1 Juli itu biasanya kita melaksanakan operasi patuh. Kemudian yang ketiga adalah operasi zebra. Operasi zebra itu dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas menjelang operasi lilin. Operasi lilin itu pengamanan. Jadi memang ada tahapan-tahapannya gitu Pak. Jadi memang ada 3 operasi di bidang lalu lintas. Oke. Nah, untuk operasi keselamatan ini sebetulnya yang menjadi target atau targetnya Pak, tujuannya apa ya Pak untuk masyarakat kita? Jadi operasi keselamatan Lancang Kuning ini tentunya kita melaksanakan ini dengan bersifat edukatif, persuasif dan humanis, dengan mengedepankan sisi humanis, persuasif, dan kita mengedepankan kegiatan-kegiatan preemptif, preventif, dan gakum. Karena di dalam konsep operasi ini kita
pelaksanaan kegiatan preemptif sebanyak 40%, Iya. kemudian preventif 40%, kemudian penegakan hukum hanya 20%. 20% aja. Itu pun Gakum itu hanya dengan penindakan tilang melalui etele statis, Oh, gitu. kemudian etele mobile, dan teguran, belangko teguran. Tidak ada lagi sekarang pakai tilang manual, karena masih kita mengikuti kebijakan dari Bapak Kapolri bahwa kita belum boleh untuk menilang secara manual di lapangan. Jadi semua harus by sistem, yaitu pakai etele statis atau etele mobile, atau hanya dengan belangko teguran. Belangko teguran. Ya. Itu belangko teguran itu seperti apa itu Pak? Apakah sama dengan tilang atau bagaimana? Sama. Jadi intinya kalau ada pelanggar, misalkan tidak pakai helm, nanti di stop, kemudian nanti dicatat juga namanya, misal pelanggarnya apa, nanti dikasih belangko teguran. Tapi kan namanya belangko teguran itu berbeda dengan tilang sistemnya. Kalau tilang kan ada pembayaran denda, Iya, betul. ini tidak ada. Jadi Hanya sebatas kita menegur kepada pelanggar itu dengan harapan kita setelah ditegur, oh iya saya udah ditegur sama Pak Polisi, minimal besok tidak mengulangi lagi. oh Gitu, gitu. Ya, oke. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini nih Pak, saya melihat bahwa dengan adanya kita tidak lagi menilang secara langsung, tapi kemudian ada orang-orang yang mungkin dulu saya ingat anggota Bapak juga Ya. memeriksa seseorang, rupanya malah ketemunya narkoba gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dengan tidak boleh lagi polisi menilang seperti itu, ya secara langsung maksudnya Pak ya. Nah, ini kan mengecilkan kemungkinan bahwa ada orang-orang yang membawa sabu nggak bisa lagi ditangkap oleh petugas, walaupun itu secara tidak sengaja gitu Pak. Jadi bagaimana untuk penindakan-penindakan yang mungkin kita masih butuh langsung gitu Pak? Tetap kalau kasusnya seperti yang bilang Pak Antoni tadi, apabila anggota memberhentikan pelanggar, kemudian ditemukan di situ ada narkoba atau benda-benda terlarang, ya kita amankan. Tetap kita amankan, kemudian nanti kita proses, kita serahkan ke reskrim, kemudian nanti bisa juga motornya apabila nggak ada STNK-nya atau nggak ada surat-suratnya, ternyata motor bodong, langsung kita amankan. Bisa. Jadi kalau misalnya ada penangkapan oleh personil lalu lintas di jalanan, memang betul-betul sepertinya nih udah dicurigai, tapi tetap boleh kan Pak? Boleh, untuk kan? meminta pinggir? Boleh. Kita kan kepolisian punya namanya diskresi. Diskresi itu hanya Polri yang punya kewenangan itu. Kalau kita di jalan kira-kira mencurigai seseorang atau pelaku penjahat, bisa kita lakukan upaya paksa. Oke. Baik, Mitra Mas Polda Riau, mungkin sedikit saya jelaskan apa yang dikatakan oleh Pak Ruri tadi tentang diskresi. Nah, apa itu diskresi? Diskresi sesungguhnya adalah sebuah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada aparat kepolisian untuk bertindak langsung di lapangan tentang sebuah tindakan, dan tentu harus bertanggung jawab. Contoh saja misalnya terlebih dahulu adalah bila bertemu dengan orang-orang yang sudah membahayakan, anggota polisi boleh menembak ataupun melakukan tindakan tegas terukur. Nah, tentu tindakan-tindakan tegas terukur ini adalah boleh atau harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya saya selaku anggota polisi melihat orang sudah mungkin kerusuhan, membunuh 2-3 orang dengan parang, maka saya boleh menembak dengan tindakan keras, tegas, terukur. Itulah yang disebutkan oleh Pak Ruri tadi, sebuah tindakan diskresi di lapangan, dan tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi tidak semena-mena. Bukan kurang lebih seperti itu, Pak? Betul sekali. Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjutkan kembali. Nah, untuk operasi yang kali ini dilakukan oleh Ditlantas ini, operasi ini terpusat ke Mabes, artinya seluruh Polda, atau Polda Riau saja, seperti apa nih Pak? Jadi operasi ini adalah bersifat mandiri kewilayahan yang dikendalikan oleh pusat, dan seluruh Polda serentak melaksanakan juga Pak Antoni. Jadi memang di bidang Kamseltip Carlantas selama 14 hari ke depan secara serentak seluruh Polda juga melaksanakan. Gitu. Ya, nih, jadi dalam 2 minggu ini di mana saja ini Pak untuk mungkin ada pos pemeriksaan yang statis ataupun mobile atau seperti apa nih Pak? Jadi di dalam operasi keselamatan itu ada juga Satgas Deteksi, Pak. Satgas Deteksi itu kita juga di situ ada peran intelijen. Di situ akan memberikan informasi, mapping di mana tempat-tempat rawan kecelakaan, di mana tempat rawan pelanggaran. Dari situ kita sentuh, Pak. kita sentuh dengan Satgas
memberikan kegiatan-kegiatan bimbingan penyuluhan, kemudian kampanye keselamatan lalu lintas, dan perlu kita ketahui bahwa target daripada operasi ini ada 3, Pak. Apa itu? Targetnya itu yang pertama menurunnya angka laka lantas, kemudian angka pelanggaran turun dan meningkatnya disiplin masyarakat dalam hal berlalu lintas. Itu adalah target daripada operasi ini, tujuannya. Iya. Oke. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam 2 atau 3 minggu ke belakang ini selalu kita melihat pemberitaan-pemberitaan tentang anak-anak yang ada balap liarnya di situ, ada tawurannya di situ, walaupun tawuran ini bidangnya reserse. Tapi seperti apa ini Pak Ruri dengan tim menyikapi anak-anak kita juga, kadang-kadang masih SMP, SMA. Bagaimana ini Pak? Satu sasaran kita Pak dalam operasi keselamatan dalam operasi keselamatan ini. Kan ada 9 sasaran itu Pak, yang tidak memakai helm, tidak memakai safety belt, kemudian pengendara di bawah umur, pengendara di bawah alkohol, kemudian pakai knalpot brong, ya. Saya yakin kalau orang balap liar tuh pasti pakainya knalpot brong. Iya. Itu yang setiap malam minggu dilaksanakan oleh Polresta itu Pak, itu bagus sekali itu, yang sampai pagi dipimpin oleh Kasatlantas Polresta itu yang selalu mendapatkan hasil menyita beberapa kendaraan banyak. Itu salah satu upaya kita. Jadi setiap malam minggu kita turun ke lapangan, kita mapping tempat-tempat mana yang sering terjadi balap liar, kemudian kita patroli, kita siapkan tim, dan hasilnya udah banyak. Bisa dilihat di media-media sosial itu, prestasi daripada Polresta dan Direktorat Lalu Lintas. Nah, selain dari Polresta Pak, untuk kegiatan-kegiatan balap liar ini, kami juga walaupun bidang kami di Humas, tapi mereka sering melaporkan ke kami, Pak, di sini juga ada apa di sini, dan itu tidak hanya di Pekanbaru, di kewilayahan yang lain Pak, mungkin di Polres lain juga melakukan, di mana-mana saja yang sudah ada Pak. Tiap hari kita ANEF Pak, tiap hari kita ANEF, terutama tiap malam minggu. Tiap malam minggu saya sebagai Kabak Pop itu menerima laporan-laporan dari para Kasatlantas jajaran, kegiatan-kegiatan Blue Light Patrol, kemudian kegiatan-kegiatan mereka di lapangan, dan hasilnya ada. Seperti Polresta itu tiap malam minggu minimal itu di atas 50 mengamankan kendaraan bermotor ikut dengan knalpotnya. Itu hal yang luar biasa, dan kegiatannya juga di backup oleh Ditlantas tentunya. Iya betul. Oke. Nah, saya teringat beberapa waktu yang lalu di media sosial kami ada masyarakat yang bertanya, Pak, kenapa knalpot brong ini tidak pernah selesai permasalahannya, dan kenapa tidak saja yang ditutup. Nah, ini seperti apa ini Pak? Kita harus menyikapi permasalahan seperti ini Pak. Ya tentunya ini semua harus kita bekerja bersama ya Pak ya. Bersama-sama, tidak bisa polisi juga bekerja sendiri. Betul. Hanya di hilirnya saja ditindak, tapi dari hulunya juga kita sudah tekankan agar sosialisasi untuk ke toko-toko, kemudian yang jual-jual knalpot itu agar jangan menjual lagi, karena itu memang bukan pabrikan, pabrikan, terus itu juga membuat bising itu membuat bising, kemudian membuat suara yang bising itu kan mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian di situ juga jelas kan, tidak boleh menggunakan knalpot brong. Baik, Mitra Humas Polda Riau dimanapun Anda berada, cukup asik pembicaraan kita pagi ini, dan sebelum saya bertanya lebih jauh kepada pakar kita, Bang Panca, kita akan mengikuti pesan layanan masyarakat berikut ini. Lapor dan target sudah dikunci.
Penggerebekan. Salah Pak Yo, ini orangnya. Aduh, Sep, salah kamar kita. Aduh, Pak Yo. Makanya, kalau ada arahan pimpinan, dengerin. Jadi salah kamar kan? Kamu tahu kenapa diperiksa? Hei, jawab. Dia pakai narkoba, Pak. Negara kita ini negara hukum. Kamu bisa dipenjara dalam waktu yang lama. Pak, yang pakai narkoba saya. Saya juga beli pakai duit saya. Kalaupun saya mati, itu urusan saya. Lagian, urusannya apa dengan negara ini? Toh saya juga nggak nyuri duit rakyat. Itu obat-obatan berbahaya yang dilarang oleh negara. Jadi kamu tahu, yang kamu lakukan ini sudah melanggar hukum di negara ini. Efek narkoba itu bisa merusak badan kamu. Kalau kamu sakit atau mati, emang kamu bisa jalan sendiri ke kuburan? Memangnya keluargamu tidak tahu dengan kelakuanmu ini? Bapak nggak tahu rasanya punya keluarga berantakan. Saya juga ingin hidup tenang, Pak. Punya keluarga untuk berbagi cerita. Terus, kenapa kau harus pakai narkoba? Ya cuma ini yang bisa membuat saya melupakan semuanya. Saya paham yang kamu rasakan, tapi itu masih mending. Saya dari kecil malahan tidak pernah ketemu dengan orang tua saya. Tapi itu bukan menjadi alasan saya untuk terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dre, hidup memang seperti itu. Kadang memang sebagian orang berpikiran hidup ini tidak adil. Apakah saya masih bisa memilih dalam kehidupan saya, Pak? Ya pasti bisa. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di dunia ini, Dre. Tapi narkoba bukan salah satunya. Ya udah kalau gitu. Jadi saya boleh pulang, Pak? Ya enggak lah, proses hukum tetap jalan. Aduh, Mak. Masuk Sinta 2. Iya. Kaitannya sama itu. Oke. Mitra Mas Polda Riau, dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita saksikan tadi sebuah pesan layanan masyarakat yang mengingatkan kita tentang bahaya narkotika. Sebuah bahaya laten yang saya pikir seluruh dunia, seluruh negara melarang peredaran narkotika yang memang sangat berbahaya untuk kita. Oke, nah saya seperti janji saya tadi, saya akan bicara lagi dengan Bang Panca ini. Ya, nah, siap. silakan untuk mungkin Abang mau komentari terlebih dahulu tentang operasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas. Baik, terima kasih Pak Antoni, juga Pak AKBP Ruri, dan seluruh jajaran Dirlantas Polda Riau tentunya sebagai leading sektor kelalu lintasan di negara Republik Indonesia ini. Saya kira tadi sudah banyak hal secara teknis disampaikan oleh Pak AKBP Ruri ya. Nah, kalau saya ini kan akademisi, jadi sebetulnya ada korelasi ya antara apa yang disebut dengan implementasi dari kebijakan dengan konsep dari implementasi kebijakan itu. Nah, sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa kalau kita bicara pemerintahan, begitu ya, sesungguhnya itu kan luas sekali lingkupnya. Betul, betul. Maka kita selalu mengatakan tidak boleh ada kekosongan dalam urusan pemerintahan. Maka tadi ada istilah diskresi itu kan begitu. Iya, betul. Nanti kita akan coba membahas itu juga. Nah, kemudian kalau kita bicara pemerintah itu memang lingkupnya sempit, Pak, hanya eksekutif. Kita bicara soal desa sampai ke presiden. Tapi karena ilmu pemerintahan itu adalah bicara tentang seluas-luasnya urusan trias politika, maka di situ menyangkut soal urusan pelayanan, keamanan dan ketertiban. Maka banyak juga mahasiswa saya yang hari ini mengambil skripsi atau tesis dalam kajian-kajian kepolisian, misalnya tentang implementasi soal pelayanan ETEL tadi itu. Bahkan saya sudah menulis jurnal itu. Tentang itu dimuat di jurnal Sinta 2. Itu kalau dalam akreditasi jurnal itu nomor 2 di atas.
Itulah bagian dari kecintaan kita kepada kerja-kerja polisi kita yang semakin hari semakin humanis. Saya ingat dan mendengar betul apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda ya, bahwa tindakan itu sebetulnya polisi bisa melakukan tindakan represif karena itu dilindungi juga oleh undang-undang. Pak Rudi sanggup itu. Sanggup itu, tapi memang iya. Tidak boleh lagi gitu. Artinya tindakan itu adalah tindakan terakhir itu. Iya, betul. Karena kalau tidak kita dilecehkan juga itu. Jadi perlu tindakan terakhir, tapi sebaik-baiknya tindakan adalah tindakan yang humanis atau tindakan-tindakan yang tindakan yang persuasif. Istilahnya gini Bang, kalau lu jual gue beli gitu. Tapi jangan sampai seperti begitu itu. Ya, iya. Nah kemudian saya ingin melihat sejauh mana operasi ini diketahui oleh publik. Maka dalam konteks kajian pemerintahan kita mengenal namanya implementasi kebijakan. Saya mengutip salah satu pendapat ahli kebijakan namanya Edward J. 3 yang salah satu indikatornya mengatakan komunikasi gitu Pak. Mungkin bagi kita komunikasi itu adalah pembicaraan verbal antara saya dengan Pak AKBP Rudi atau dengan Bang Antoni. Tapi sesungguhnya dalam konsep kajian pemerintahan dimaknai adalah seberapa ya kebijakan itu diketahui oleh publik. Ya gitu ya. Itu komunikasi tadi. Itu komunikasi itu. Nah, jadi artinya bahwa kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini leading sektornya kepolisian terkait dengan ketertiban dan seterusnya begitu ya. Atau dalam operasi inilah. Itu dalam rangka sebetulnya mengedukasi publik juga gitu ya. Nah, jadi sejauh mana publik bisa tahu. Saya kira informasi ini sudah sangat masif ya di berbagai macam media sosial kami di kampus bahkan sudah tahu juga jauh hari sebelum ini kan karena memang ini kan sebuah program yang sudah disusun oleh kepolisian gitu. Jadi saya mengharapkan begitu. Jadi program ini mengedukasi publik, memberikan pemahaman kepada publik tentang keselamatan, tentang kesehatan itu harus disampaikan secara masif kepada publik. Saya pikir nanti mungkin ini sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Nah kemudian dari konsep diskresi tadi tuh menarik itu ya. Nah sebetulnya tidak hanya monopoli bagi sektor kajian kepolisian sebetulnya, karena kita menggunakan istilah diskresi juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang lain. Misalnya kepala dinas sosial harus mengambil tindakan cepat atas banjir yang tiba-tiba datang gitu. Kan tidak sempat rapat koordinasi. Sama dengan kawan petugas di lapangan kan, izin kemana kita tembak. Itu yang diskresi dalam kepolisian kan. Nah kita di pemerintah eksekutif juga begitu. Jadi artinya secara mekanisme aturan segala macam itu sudah dibuat serapi mungkin. Ya. Tetapi mungkin yang menurut saya yang paling perlu sebagai pengamat, sebagai bagian dari warga masyarakat begitu ya, maka kami memang menginginkan satu evaluasi secara menyeluruh gitu ya, terkait dengan apa yang menjadi itikat baik negara. Karena kan pemerintah ini kan memiliki monopoli kewenangan ini yang secara penuh diberikan gitu ya. Tapi kan tidak kemudian menjadi serta-merta juga gitu ya. Maka perlu ada di situ kalau ini sebuah kegiatan tadi saya dengar dari Pak KPP Ruri memang keseluruhannya lebih kepada agenda-agenda humanisme ya Pak ya. Ya, tindakan-tindakan tadi seperti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Maka saya pikir kalau kita dalam konteks kajian pemerintah juga mesti ada collaborating ya gitu ya. Artinya tidak mungkin hanya dibebankan kepada leading sektor kepolisian, subsektor Dirlantas gitu ya. Lantas doang gitu. Tadi kita mesti sebagai bagian dari masyarakat kita juga harus terlibat. Maka keterlibatan kita ini yang perlu diatur juga gitu kan. Apakah misalnya kami sebagai warga masyarakat apa yang harus kami lakukan dan seterusnya begitu. Intinya bahwa dengan hadirnya Polisi Riau menyapa ini kan salah satu bagian dari cara kita mengedukasi publik. Betul. Saya baru sekali ini ke sini tapi saya sudah tahu agenda ini lama sekali Pak. Nah, itu artinya bahwa gitu ya. Ada sebuah itikat baik dari leading sektor untuk terus mensosialisasikan agenda-agenda. Karena selama ini kan jangankan orang yang bersalah ya Pak, saya aja gitu, misalnya masuk ke instansi kepolisian tuh, jantung saya tuh melebihi berdetak lebih dari keadaan normal begitu. Nah, tapi paradigma ini kan lama-lama bergeser. Kita, ya kan, ada upaya perbaikan secara menyeluruh. Ini saya pikir sangat menarik. Di sisi yang lain mungkin kalau kita bicara tata kelola pemerintahan, tadi juga disampaikan oleh Pak AKBP Ruri, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya memang itu tujuan akhir dari sebuah proses layanan publik itu adalah menciptakan keamanan, kenyamanan dan welfare state, kesejahteraan. Nah, dari sisi subsektor urusan keamanan, seberapa masyarakat kita menjadi aman dan nyaman.
kan ini terus dilakukan Pak ya, upaya walaupun sudah ada pergeseran dari sistem manual ke sistem elektronik yang meminimalisasi kemungkinan terjadinya interaksi antara orang petugas dengan masyarakat, tapi kan tetap juga harus ada pengawasan. Maka dalam konteks kajian implementasi kebijakan itu mesti harus dimulai dari perencanaan yang matang, kemudian ada evaluasi yang berkelanjutan. Nah, sustainable evaluation itu agar kita semakin hari semakin meminimalisasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan terjadinya aktivitas di luar hukum. Iya. Itu bisa saja dilakukan oleh publik, juga bisa dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Iya. Saya kira begitu. Nah, mohon maaf saya agak keluar dari topik sedikit. Iya, enggak apa-apa. Tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Iya. Hal ini kan kita di lalu lintas. Gitu. Iya. Dengan adanya pengurangan interaksi antara petugas dengan yang menggunakan kendaraan. Di mana sebetulnya kita juga membutuhkan negara hadir di situ. Tapi dengan adanya sisi-sisi humanis seperti ini agak dibatasi saat ini seperti dikatakan oleh Pak Rudi tadi. Nah, bagaimana kemudian pelayanan-pelayanan itu bisa menyentuh masyarakat kalau kita sendiri masih ada dibatasi seperti ini? Bagaimana dari ilmu pemerintahan bahwa kita nih personil sudah tidak boleh menilang secara langsung gitu. Bagaimana Abang menilainya dalam sisi pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintah itu? Baik, terima kasih Pak Antoni. Saya melihat begini, selama ini ada persepsi yang keliru juga di publik. Seolah-olah kalau urusan antara masyarakat dengan pelayanan publik, pemerintah eksekutif, legislatif, kepolisian dan sebagainya, seolah-olah gitu. Kesannya selama ini yang salah itu tetap saja pemerintah. Selalu begitu nih. Maka di beberapa temuan hasil penelitian kita yang sudah kita terbitkan di dalam berbagai macam jurnal, sebetulnya ini kan upaya perbaikan secara secara menyeluruh. Ya kan? Jadi upaya misalnya adanya pelayanan elektronik yang memungkinkan adanya interaksi antara petugas dengan masyarakat yang minimalis itu, tapi di sisi lain juga publik harus diedukasi juga. Secara masif gitu. Ya kan? Karena petugas di lapangan kan juga mendapatkan peluang yang besar juga untuk dipengaruhi oleh pelanggar aturan itu gitu kan. Dan ini saja bisa terjadi di mana-mana. Nah, menurut saya itu terus selalu dilakukan upaya untuk perbaikan, terutama tadi yang kasus kayak anak-anak kendaraan bermotor di jalan segala macam. Ya kita tidak bisa kemudian membuat aturan, kemudian aturan itu dibiarkan begitu saja. Maka saya melihat sampai hari ini kan Pak, misalnya kaitannya dengan lalu lintas, saya kalau dari rumah ngantar anak ke sekolah ke SMA 8 itu kan ramai sekali itu Pak, betul. Bisa berjam gitu, bisa terlambat. Tapi dengan hadirnya gitu ya polisi secara manual gitu. Nah ini kan kita harus apresiasi. Sistem boleh sedemikian canggih, tapi kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari interaksi langsung itu sampai hari ini publik mengatakan harus terus dilakukan. Karena memang secara pribadi, secara pribadi mungkin dari pimpinan berbeda, bahwa kita tuh masih membutuhkan kehadiran polisi di jalan yang mungkin juga kalau ada yang bawel, rewel, ya tetap harus personil lantas harus tetap, istilahnya. Ini harus tetap dijentik orang-orang kayak gini. Apalagi kalau yang memang anak-anak kita juga, yang kemudian dengan kenal potbrong seperti yang dibilang Pak Rudi tadi, itu tetap harus kita turun untuk mengayomi mereka. Kadang-kadang anak-anak kita ini, yang juga di sini orang tua mungkin ada yang nonton, ya jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, kok kayaknya kita tuh masih butuh gitu. Ini pribadi memang kayaknya masih butuh tilang fisik yang memang untuk membuat kita tuh sadar. Ini tapi dari sisi yang berbeda, personil lantas kok kayaknya dicurigai yang aneh-aneh gitu. Bagaimana nih pendapat Abang tentang masalah begini? Iya, baik. Pelayanan itu kan berbanding lurus dengan kepuasan publik ya. Maka saya bisa mengutip ada Permen PAN RB tentang standar pelayanan publik. Standar minimal pelayanan publik. Itu ada sekitar 8. Nah, itu bisa kita ukur indikatornya. Ya kan? Misalnya keramahan. Nah, makanya tadi terjemahan dari humanis itu kan perilaku yang sangat ramah terhadap publik gitu ya. Melakukan tindakan keramahan. Nah, kemudian tepat waktu, dipastikan dia tidak berbayar. Kemudian ada maklumat. Nah, maklumat ini bahasanya
kita gampang mengakses informasi dimanapun kita berada. Ya kan, kalau orang kota mungkin mengakses melalui media sosial, gitu ya. Tapi di masyarakat kita di pedesaan, di kampung, kan mesti ada sosialisasi yang masif sesuai dengan cara mereka bisa menerima informasi itu. Nah gitu ya, jadi sebetulnya sudah banyak sekali di pemerintah eksekutif, sudah banyak sekali bagaimana mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan. Nah maka tidak akan berubah juga, kita misalnya bisa saja terlibat dalam mengukur seberapa kepuasan publik dalam layanan operasi-operasi yang dilakukan oleh Polda. Oh iya, betul. Melalui sub leading sektornya di Lantas Polda Riau misalnya. Itu bisa kita ukur. Karena secara izin Bang, itu melalui survei atau bagaimana? Iya, tentu begitu. Survei kepuasan itu akan kita tanya kepada semua pihak yang terkait dengan urusan itu. Tentu di dalam konteks ini Polda Riau, dalam hal ini Lalu Lintas, kemudian masyarakat yang langsung berurusan dengan itu, kemudian semua pihak. Nah dari situ kita nanti bisa mengukur kepuasan publik itu seperti. Nah ini bisa menjadi tolak ukur mungkin bagi pimpinan yang mengambil keputusan untuk bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Jadi tidak hanya aktivitas yang rutin dilakukan begitu saja, tapi dari sisi kuantitatif bisa sih sebetulnya. Misal angka kecelakaan menurun karena tingkat orang untuk mematuhi aturan lintas semakin tinggi gitu ya. Tetapi mengukurnya secara menyeluruh itu bisa kita lakukan metode penelitian sosial yang kita gunakan untuk kajian ini bisa. Gitu. Jadi artinya kita bisa menemukan satu kesimpulan bahwa operasi ini dari sisi ini mesti harus diperbaiki. Dari sini sudah maksimal. Dari sisi ini mungkin perlu ada. Nah, itu yang saya kira kehadiran ilmu atau kajian ilmu pemerintahan untuk dia tidak saling mengintimidasi, dia tapi saling menguatkan, ya kan? Gitu. Sehingga kegiatan pelayanan publik itu di sisi yang lain juga ada barometer untuk mengukurnya, seperti itu. Oke. Tertarik saya untuk masalah penelitian oleh teman-teman di secara akademik ini. Nah, misalnya Abang melakukan penelitian tentang operasi dari Lantas ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ilmu non eksakta seperti ini itu selalu berubah. Penelitian yang hari ini mungkin nanti tidak lagi relevan untuk mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Karena ini masyarakat kan berubah terus. Nah, sebuah penelitian itu sampai sejauh mana efektifnya untuk hasil dari penelitian itu bisa digunakan oleh teman-teman dari Dirlantas ini. Baik. Kalau kita kajian ilmu sosial itu kita tidak bicara soal salah dan benar ya, tapi bicara soal kecenderungan. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya kajian eksak, misalnya ditemukan satu obat COVID, itu ditemukan di Belanda, itu bisa dikonsumsi oleh orang Indonesia, karena secara morfologi manusia itu sama. Gitu. Tapi kalau bicara soal sosial, soal lingkungan beda. Izin misalnya Pak AKBP Rudi pernah bertugas di Semarang, perilaku manusianya berbeda dengan di Riau. Maka kalau dalam penelitian kita sebut penelitian ini adalah penelitian yang berjangka waktu. Jadi periode penelitian kita dari tahun berapa ke tahun berapa, kemudian kecenderungannya seperti apa, itu rekomendasi namanya. Kecenderungan, tidak ada kebenaran yang mutlak dalam kajian sosial. Tapi kalau kita bicara kecenderungan, maka bisa. Gitu. Orang yang misalnya setiap hari bangunnya jam 5 pagi, terus dalam satu hari tertentu dia bangunnya jam 7 pagi, kita menyimpulkan bahwa orang ini bangunnya jam 5 pagi dengan mengabaikan yang jam 7 pagi itu. Karena bicara kecenderungan. Dari 7 hari itu 6 hari dia bangunnya jam 5 pagi. Nah, itulah ilmu sosial seperti itu. Tapi nanti bisa jadi 6 bulan ke depan bisa jadi hasilnya berbeda lagi, sehingga mungkin dari Direktur Lalu Lintas mengumpulkan data baru dari akademisi. Bisa jadi begitu. Makanya penelitian kita kan di kampus kan terus tuh bergulir. Penelitian ini kita ini penelitian tahun sekian, maka kita perlu gitu. Jadi pemahaman kita soal penelitian itu disesuaikan dengan ruang lingkup kajian dan kemudian batasan waktu penelitiannya. Seperti itu memang, Pak Antoni. Baik, saya kembali ke Pak Ruri ini. Nah, untuk operasi ini, Pak, ini masyarakat juga udah mulai tahu apa itu etle. Nah, untuk Riau sendiri, untuk Pekanbaru, mohon maaf Pak ya, itu di mana saja udah etle yang mungkin sangat membantu tugas-tugas teman-teman dari Direktur Lalu Lintas?
Kalau etle statis, kita ada 4 titik. Kita 4 titik. pasang yang pertama di Jalan Sudirman, depan Rumah Sakit Bayangkara. Iya. Yang kedua di Pertigaan Harapan Raya, di bawah jembatan. Yang ketiga ada di persimpangan Mall SKA, sama persimpangan Jalan SM Amin, arah Subrantas itu. Oh gitu. Di situ memang kita tempatkan di mana tempat-tempat itu rawan banyak sekali pelanggaran. Ya. Ya. Kalau selain dari itu, mungkin kita juga mulai mendengar tentang etle mobile. Bagaimana ini? Prakteknya seperti apa itu, Pak? Etle mobile itu kita sudah mempunyai 5 unit etle mobile dari HP, Pak. Oh gitu. Dari HP, jadi anggota patroli apabila menemukan pelanggaran tinggal foto, spread, langsung di situ nanti muncul nomor TNKB, nopolnya berapa, nanti terkoneksi dengan ERI. Untuk mekanismenya sama dengan etle statis, nanti akan dikirim surat cinta dari lantas. Gitu. Surat yang mendebarkan untuk dan satu orang teman kita di sini waktu itu mungkin Mitra Humas ya kita menyampaikan ini secara apa bahwa tidak ada itu yang namanya pilih kasih, tidak ada. Kebetulan istri dan rekan kami yang ya itu bayangkarinya yang pada saat itu buru-buru mau ke rumah sakit lupa pasang sabu. Dan kemudian seperti yang dibilang oleh Pak Ruri tadi, datang surat cinta ke rumah dan beliau harus bayar tilang. Jadi artinya apa? Ya, tidak ada itu yang namanya paling-paling kalau yang ketemunya nanti polisi tidak ditilang, tidak. Tetap semua karena apa? Mesin nggak kenal itu siapa. Yang tahunya adalah bahwa kalau tidak pasang sabu dan itu akan ditilang. Oke, nah kemudian Pak, selain dari Pekanbaru, untuk etle ini mungkin untuk rencana ke Polres-Polres jajaran mungkin ini sudah masih ada? Mau pengembangan, ini salah satu program Bapak di Lantas yang baru, bahwa nanti minimal satu kabupaten ada satu lah etle. Ini program beliau ke depan, karena memang sementara yang ada etle statis baru di Kota Pekanbaru. Nah, bukankah dengan etle yang bergerak mobile tadi dengan menggunakan HP itu kan lebih mudah untuk mengembangkan yang mungkin dengan teknologi yang lebih sederhana hanya dengan HP, kemudian kita bisa menggunakan etle mobile di seluruh mungkin sampai ke kecamatan, ke polsek-polsek. Mungkin ada rencana seperti itu. Iya, ada rencana seperti itu. Ini juga salah satu pengembangan dari Bapak di Lantas yang baru untuk etle mobile. Nanti kita perluas jangkauannya. Tidak cuma ini 5 alat baru ada di Pekanbaru. Kemungkinan nanti juga kita akan koordinasi dengan Korlantas untuk penambahan unit ini untuk kita sebar ke masing-masing Polres. Minimal Polres ada 1 atau 2. Yang mobile maksudnya Pak. Apakah tidak bisa digunakan misalnya seperti, mohon maaf ya, kita lihat misalnya WhatsApp bisa diunduh di HP mana saja. Nah, apakah untuk aplikasi etle mobile ini seluruh personil lantas mungkin bisa mengunduh dan kemudian menggunakan? Apa tidak bisa seperti itu, Pak? Tidak seperti itu, karena ini kan terkoneksi dengan Korlantas dan kita harus koordinasi dengan Korlantas terlebih dahulu. Iya. Tidak sembarang aplikasinya langsung diunduh di mana bisa. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kita kan berpikirnya gitu, Pak ya. Seperti WhatsApp, seperti aplikasi. Begitu tinggal kemudian dari Korlantasnya memberi izin apa tidak. Kalau tidak beri izin ya akhirnya tidak bisa digunakan. Tidak ada mekanisme sendiri. Tidak seperti itu, Pak ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya mungkin akan lebih banyak etle yang semua yang di ACC oleh Korlantas bisa menggunakan. Tapi begitu tidak di ACC, aplikasinya langsung batal, belum seperti itu, Pak ya. Oke. Nah, kemudian untuk apa yang ke depan, ya rencana-rencana dari Dirlantas yang mungkin ada operasi lagi setelah operasi keselamatan ini apa itu, Pak? Ada operasi patuh. Operasi patuh. Setelah menjelang 1 Juli. Oh, menjelang 1 Juli. Nanti ada lagi operasi patuh. Oke, itu kalau untuk tujuan operasi patuh itu apa itu, Pak? Intinya sama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, kemudian menurunkan angka laka lantas dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Dan kita berharap betul-betul angka kecelakaan ini betul-betul bisa kita turunkan, Pak. Oke, baik Mitra Humas Polda Riau dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita.
inti dari acara kita ini adalah edukasi kepada seluruh. Jelas setiap kecelakaan, setiap kerugian di jalan, entah itu dalam bentuk tabrakan, entah itu dalam bentuk tawuran, itu semua dimulai dari pelanggaran. Dan untuk saat ini yang sedang marak di masyarakat, di Kota Pekanbaru khususnya, mungkin dan juga di kota-kota lain di Riau juga ada, yakni tentang anak-anak kita. Bagaimana mereka menggunakan kendaraan, masih SMP, sudah menggunakan kendaraan yang tentu orang tuanya yang memberikan. Karena anak-anak kita SMP belum punya pekerjaan, ya tentu punya orang tuanya. Ini diharapkan supaya para orang tua lebih awas dan lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak ada lagi hal-hal yang merugikan dialami oleh keluarga-keluarga kita. Nah, baik, sebelum kita tutup acara kita, seperti biasa, saya kepingin masing-masing narasumber kita memberikan closing statement. Mungkin dimulai dengan Pak Rudi dulu, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Antoni. Sebagai closing statement dari kami, perwakilan dari Lantas Polda Riau, ayo saya secara pribadi dan masyarakat selalu tertib berlalu lintas. Keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama, dan saya mengajak kepada peran daripada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya apabila mengantar ke sekolah, minimal anak harus pakai helm. Kemudian apabila mengantar anak sekolah jangan bonceng lebih dari satu. Disitulah peran orang tua untuk mendisiplinkan tertib berlalu lintas ini dari usia sejak dini, karena kita melihat dari pagi, siang, sore di Kota Pekanbaru itu masih banyak pelanggaran yang didominasi adalah susahnya orang memakai helm. Nah, jadi biasakan kita untuk dari rumah kalau mau berangkat kantor, antar anak, hal yang paling sepele yaitu memakai helm agar diutamakan. Itu Pak. Oke. Baik, Mitra Humas. Hal yang sepele, helm adalah hal yang sepele, tapi sekali jatuh biasanya aspal lebih kuat daripada kepala. Jangan sampai kita rugi, jangan sampai kemudian menjadi cacat seumur hidup. Dan itu bagi anak-anak kami yang masih SMP, SMA, yang mungkin lebih sering ugal-ugalan di jalan, ingat helm itu untuk melindungi kita seperti yang dibilang oleh Pak Rudi tadi. Dan kemudian kepada Abang, mungkin ada closing statement Abang mau sampaikan kepada masyarakat kita? Baik, terima kasih. Closing statement saya ada dua ini. Yang pertama saya tujukan kepada publik dan masyarakat. Saya kira pertama tentu menghimbau kepada masyarakat dan termasuk diri saya sendiri gitu. Alangkah malunya saya itu ketika dalam proses razia yang ditangkap itu saya tuh Pak Rudi. Yang nangkap Pak Rudi gitu. Iya kan? Aduh, saya sudah bicara dalam forum semacam ini. Maka saya kata ini adalah bagian dari forum membangun kesadaran diri. Saya dan juga pada masyarakat. Nah, bagi teman-teman di polisi, saya mungkin karena ini negeri Melayu ya saya bikin aja closing statementnya dengan pantun. Nah, ini saya udah orek-orek dikit nih. Nah, keliling kota naik taksi, nah, sopir taksinya cewek berwajah manis, gitu kan? Berharap besar pada kawan-kawan polisi menjadi pengawal ketertiban yang humanis. Oke, terima kasih. Gitu ya. Baik. Oke, lanjut Bang, masih ada? Udah cukup, saya kira cukup, terima kasih. Baik, Mitra Humas Polda Riau, dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita saksikan tadi obrolan kami tentang operasi keselamatan yang saat ini sedang kita laksanakan, dan tentu sesuai dengan temanya operasi keselamatan ini, semua operasi di dalam kepolisian ataupun khususnya di Direktorat Lalu Lintas mengharapkan agar tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi kerugian, yang tentu kerugian itu akan kita alami apabila kita tidak tertib dalam berlalu lintas. Setiap kecelakaan biasanya selalu diawali oleh pelanggaran, betul Pak? Ya, betul. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk lebih tertib supaya tidak terjadi kerugian terhadap kita. Pada saat anak kita harus cacat gara-gara kecelakaan, disitulah sesal sudah tidak ada lagi gunanya. Baik, kami tutup acara kami pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kami kembali hadir untuk menyapa mitra humas sekalian dan menampilkan berita hangat yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau dalam waktu sepekan. Bagaimana hari ini kalau dalam konteks
Satreskrim Polres Kampar telah mengamankan berbagai peristiwa terkini di wilayah hukum Polda Riau. Melalui program Polda Riau Menyapa, kami sajikan. Ditelaah lebih lanjut lagi dalam beberapa kriteria korban itu, salah satu korban itu yang Senin hingga Jumat pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Live di YouTube dan Facebook BIT Humas Polda Riau.